Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ah, Kali ini kita akan membahas apa kemarin sesi apa namanya Q&A ya, Q&A pertanyaan dari kalian semua yang kemarin di list sama Bu Lintang lewat Google Form. Nah, itu ada lumayan banyak ya, ada ribuan pertanyaan. Enggak, ada 6 soal ya kalau nggak salah yang hari ini akan kita coba bahas ya. Oke, langsung aja saya share screen. Hmm, oke, nah ini soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, saya lupa dari siapa. Intinya ada pertanyaan ini. Ada grafik kurva parabola seperti itu ya. Ada kurva parabola melewati 3 titik yang sudah diketahui di soal ya. Di situ dia melewati titik negatif 5,0, titik 2,0, dan titik 0,-10. Pertanyaannya, sebentar. Oke, pertanyaannya, rumus fungsi yang tepat. Nah, di situ nggak kelihatan ketutupan bar ininya. Oke, di situ ada 5 pilihan opsi fungsi ya, karena di sini fungsinya bentuknya parabola, maka nanti fungsi fx-nya pasti bentuknya adalah fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Jadi salah satu dari 5 ini kemungkinan menjadi jawabannya. Nah, gimana cara yang efektif untuk mendapatkan fungsinya? Karena kalau cara normalnya atau manualnya nanti agak lama ya. Kalau kita pakai cara normalnya, cara formalnya, cara aslinya, maka semua titik di sini ini ada XY ya kan? Ini ada XY, ini juga XY akan kita substitusikan ke masing-masingnya sini. Jadi 2,0, duanya masukkan ke X, Y-nya ini kamu ganti 0. Nanti akan jadi persamaan dalam variabel A, B, dan C gitu. Nah, terus titik ini juga disubstitusi ke sini, maka akan jadi persamaan 3 variabel lagi A, B, C. Ini yang terakhir juga dimasukkan ke sini, jadi persamaan yang ketiga A, B, dan C. Dan itu akan makan waktu yang sangat lama banget. Nah, efektifnya gimana? Gini. Bentar. Efektifnya gini caranya. Oke, kita punya 3 titik ya di sini ya diketahuinya ada 2,0, ada 0,-10, ada -5,0. Artinya apa? Artinya titik-titik ini, titik-titik ini kalau kita substitusikan ke fungsinya maka harus bernilai benar. Benar itu maksudnya gimana? Ya kalau kita substitusikan, kalau kita substitusikan X-nya kita ganti dengan 2, lalu nolnya ini kita substitusikan ke Y-nya, atau Y itu sama aja dengan efek ini ya. Efek itu sama dengan Y. Nah, jadi kalau kita substitusikan, Y-nya ini 0, lalu X-nya diganti dengan 2. Kalian hitung masing-masing. Kalau persamaannya bernilai benar, berarti itu jawabannya. Gitu ya. Kalau pernyataannya bernilai salah, berarti bukan itu jawabannya. Gitu. Nah, biasanya oke, kita coba nih. Misalkan kita pakai titik negatif 5,0 nih. Hmm, Berarti ini kita substitusikan ke dalam X-nya. Nolnya ini kita substitusikan ke dalam Y atau ke dalam fx-nya. Jadi misalkan yang pertama nih. Kita lihat opsi yang pertama tuh. Di situ kan ada fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Substitusi x-nya diganti min 5, y-nya diganti 0. Gitu. Berarti ini 0. Ini adalah min 5 kuadrat dikurangi 3 kali min 5 ditambah 2. Nah, kita cek apa benar gitu. 25 ditambah 15 ditambah 2. Ya, apakah sama dengan 0? Kan tidak ya.
Nah, kalau tidak berarti itu bukan jawabannya gitu. Nah, kita ujikan ke masing-masing. Nah, pasti nanti akan ketemu. Ya, misalkan ke yang opsi B, fx, x kuadrat tambah 2x min 8. Kita substitusi y-nya 0, x-nya min 5. Coba 2 kali min 5 min 8. Di sini 25 min 10 min 8. Enggak 0 kan ya? Oke, berarti bukan. Enggak gitu. Yang C. Yang C, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10. Kalau kita substitusi min 5 dengan 0, y-nya ganti 0, x-nya diganti min 5. Kita coba. Berarti min 5 kuadrat positif 25, tambah 3 kali min 5 adalah min 15, dikurangi 10 ya. 25 dikurangi 15 dikurangi 10, habis ya, 0. Nah, ini. Oke, berarti kemungkinan C ini jawabannya. Coba cek yang lain ya, coba cek yang lain juga. Karena bisa jadi ada dua jawaban yang kemungkinan benar. Nah, bisa aja kan. Coba kita cek fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x min 10. Kita coba substitusi y-nya 0, x-nya adalah negatif 5. Ini berarti 25 kali 2, 50 ditambah, oh kurangi ya ini ya, 50 dikurangi 40 kurangi 10. Nah ini juga benar ya, ini juga benar. Nah ada dua kemungkinan. Yang satunya, yang E, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 13x min 10. Kalau kita substitusi, ini 3 kali min 5 kuadrat ditambah 13 min 5 min 10 berarti 75. Ya 25 kali 3 kan ya. Dikurangi 65 dikurangi 10 ini juga benar ya? Ya benar. Oke, ada tiga kemungkinan. Nah, terus gimana? Coba titik yang lain. Nih, masukin 2,0 di setiapnya ini, di setiap kemungkinan C, D, atau E. Coba kita masukkan ke sini. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 10. 4 tambah 6 min 10. Oke, benar sementara. Yang D, yang D kita masukkan sini ya. 2 kuadrat tambah 8 kali 2 min 10. Di sini 4 kali 2 8 ditambah 16 dikurangi 10. Salah ya. Nah, berarti di sini D salah. Yang E kita substitusi 2 juga. Berarti 3 kali 2 kuadrat ditambah 13 kali 2 min 10. Kayaknya salah ya ini ya. 4 kali 3 12 tambah 26 min 10. Salah, bukan 0. Nah, berarti opsi yang benar adalah opsi C gitu. Itu ya, tinggal masuk-masukin aja. Kamu hitung X-nya diganti X yang ada di soal, fx-nya diganti ini. Gitu, mana yang benar. Terserah titiknya mau yang mana. Kalau kalian mau ngetes pertama pakai titik 2,0 juga nggak apa-apa. Kalau ternyata dari kelima itu hanya satu yang benar, ya wes itu jawabannya. Pokoknya kamu cek semua. Siapa tahu nanti ternyata ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Kalau ternyata menemukan double gitu kayak yang pertama kita coba tadi, berarti coba titik yang lain di kemungkinan yang mungkin benar tadi, gitu ya. Nah, kalau kita tadi nyoba 2,0 bisa aja nanti opsi A dan B bisa benar juga, mungkin ya. Kan kita nggak tahu kan belum nyoba tadi yang 2,0-nya. 2,0-nya tadi hanya tak cobakan ke opsi C, D, dan E yang udah pasti benar kalau dimasukin min 5,0 ya. Intinya fungsi yang benar ini harus benar ketika semua titik ini kita masukkan ke fungsi tersebut gitu. Jadi saat kita masukkan titik ini benar, ternyata saat dimasukkan titik ini salah, ya berarti bukan itu fungsinya. Cari fungsi yang lain, gitu ya. Itu lebih efektif daripada cara yang tadi. Kalau cara yang normalnya kan kita substitusi ke bentuk ini. Nah, kita substitusinya X dan Y-nya ke sini, jadi nanti ketemu tiga variabel nih, A, B, C. Kalian menyelesaikan sistemnya, sistem persamaan linear tiga variabel. Wow, itu tambah lama ya, eliminasi substitusi. Ya.
Kalau ngitung kalian cepat, mending lebih efektif coba masukkan titiknya ke masing-masing opsi. Itu mungkin lebih efisien. Ya, 2 kuadrat 4 min 6 plus 2. Oh, ini 0. Oh, berarti cari yang lain ya seperti itu. Itu ya lebih efektif kalau kita substitusi titik-titiknya ke dalam setiap jawabannya lalu dihitung. Kalau persamaannya benar, berarti itu kemungkinan jawabannya. Kalau salah, berarti ya bukan itu jawabannya, cari yang lain. Itu ya, itu enak kalau kita nemui grafik fungsi, apapun grafiknya, lalu disuruh nyari fungsinya mana yang benar, substitusikan aja. Masukkan titik-titik yang dilewati oleh grafiknya ke dalam setiap opsi di soalnya itu. Cari yang benar kalau dimasuki 2 titik, seperti itu ya. Jangan nyoba 1 titik toh, kan belum belum tentu benar. Kecuali dari kelima itu dari kelima opsi ternyata cuma 1 tuh yang benar ya sudah pasti itu jawabannya gitu ya. Seperti itu ya tentang fungsi grafik grafik fungsi menentukan fungsinya. Oke, kita coba soal yang lain. Bentar, ini pertidaksamaan. Oke. Oke, kita coba soal yang lain yang ditanyakan teman-teman. Kecil banget. Bentar, tak besarin. Oke, di sini ada apa itu namanya soal apa itu? Pertidaksamaan. Ya, ada sistem pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan linier dua variabel. Di situ ada gambar, ada 2 garis nih. Ya, garis yang ini garis pertama. Ya, ini garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Terus daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ini, daerah penyelesaian. Oke, yang ditanyakan adalah nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 5Y. Nah, nilai minimum itu gimana? Kita mencari titik pojoknya. Jadi daerah penyelesaiannya itu kalau kita lihat ada sudut-sudutnya ya. Nah, di sini dia ada pojoknya di sini ya, yaitu koordinat 4,0. Di sini kita nggak tahu berapa. Terus di sini ini berapa ini? 0,6 ya mungkin ya di situ. Nah, nyari titik ini yaitu dari perpotongan 2 garis. Masalahnya kita belum tahu garisnya persamaannya apa kan gitu. Kita nyari persamaan garisnya dulu. Persamaan garis yang pertama nih. Ya, garis yang pertama yang ini. Kita lihat titik potongnya dengan sumbu Y. Di sini kan dia titiknya berapa? Ini setelah 5 berarti 6 ya. Oke, berarti persamaan garis yang pertama itu diawali oleh 6, pasangkan dengan X ya. Justru titik yang disumbu Y pasangkan dengan X. Ini lurusnya adalah di sini. Itu berapa? 3 ya. Nah, berarti positif 3 Y sama dengan hasil kalinya. 6 kali 3 18. Sudah, kayak gitu. Ya, jadi lihat titik di sumbu Y, pasangkan dengan X. Lalu lihat titik di sumbu X, yaitu positif 3 pasangkan dengan Y sama dengan 18. Gitu. Berarti persamaan garis keduanya berapa? Nah, persamaan garis kedua itu yang ini. Persamaan garis yang kedua. Kita lihat nih perpotongan di sumbu Y-nya. Oke, 4. Perpotongan sumbu Y-nya adalah 4 juga. Berarti 4 yang di sumbu Y pasangkan dengan huruf X. Di sini positif 4. Berarti plus 4 pasangkan dengan Y. Hasilnya adalah 4 kali 4. 16. Gitu. Nah, terus untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, kita uji. Nah, kita uji titik yang ada di daerah penyelesaiannya. Terserah mau titik mana. Misalkan titik ini 4,0 dia kan ada di daerah penyelesaiannya, ya kan? Oh, atau mungkin kalau bisa jangan titik pojoknya karena nanti bisa masih sama dengan kalau di sini. Kita coba titik yang kira-kira sudah pasti di dalam arsiran ini. Misalkan titik berapa nih? 5, 4 gitu misalkan nih. Hmm.
Kita uji. Uji titik 5,4. Masukkan ke sini. Ya, berarti 6 kali X-nya 5 ditambah 3 kali Y-nya 4. Nah, kita lihat tandanya gimana ini nanti. 6 kali 5, 30 ditambah 12. Berarti 42. 42 dengan 18. Karena titiknya ini berada di daerah penyelesaian, maka tandanya harus benar nih. Tanda pertidaksamaannya 42 dengan 18 berarti lebih dari sama dengan. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya adalah 6X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Gitu ya. Untuk yang satunya sama kita uji ujinya 5,4 masukkan ke X dan Y-nya ya. Berarti 4 kali 5 ditambah 4 kali 4. Nah, ini 20 tambah 16 berarti 36. Karena terletak di daerah penyelesaian berarti harus benar ya. 36 dengan 16 tandanya yang benar lebih dari. Nah, jadi pertidaksamaannya yaitu 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 16 gitu ya. Itu kalau mau nyari pertidaksamaannya. Di sini kan kita nyari nilai minimum, berarti nyari perpotongannya aja. Nah, titik ini itu adalah perpotongan dari garis pertama dan garis kedua. Ya udah kita potongkan tuh. Kita eliminasi substitusi. Ya, eliminasi substitusi satu dan 2 untuk menentukan titik potong ya. Kita tulis 6X tambah 3Y sama dengan 18 untuk yang pertama. Yang keduanya adalah 4X 4Y ini bisa disederhanakan ya bagi 4 ya. Bagi 4 jadi X tambah Y sama dengan 4 ya, sama aja. Ya, boleh. X tambah Y sama dengan 4. Saat kita mengeliminasi substitusi, tidak perlu pakai tanda pertidaksamaan, pakai tanda sama dengannya aja. Kalau mau mengeliminasi, kita harus samakan koefisien dari variabel yang mau kita hilangkan. Kalau saya mau menghilangkan X-nya, berarti di sini harus jadi 6 yang bawah ya. Kalau saya mau menghilangkan Y-nya, berarti yang bawah harus ada angka 3 biar bisa hilang. Nah, jadi saya eliminasi Y-nya aja. Di sini saya kalikan, oh tetap ya, tetap kali 1. Yang ini saya kalikan 3. Berarti yang atas tetap 6X plus 3Y sama dengan 18. Yang bawah jadi kali 3 ya. Berarti 3X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Akhirnya 3Y-nya hilang habis. 6X dikurangi 3X jadi 3X. 18 dikurangi 12 jadi 6 ya. Berarti X-nya adalah 6 per 3 yaitu 2. Hmm. Terus cari Y-nya. Dari Y-nya berarti setelah eliminasi Y kita substitusi ya. Substitusi X sama dengan 2. Bisa kita masukkan ke persamaan yang kedua misalkan ya. Persamaan kedua tadi adalah X plus Y sama dengan 4. Substitusi X-nya 2. Nah, berarti Y-nya adalah 4 kurangi 2 yaitu 2. Oke, berarti titik potong ini akhirnya ketemu yaitu koordinatnya 2,2. Sehingga untuk mencari nilainya bisa kita list. Bisa kita list pakai tabel X, Y, sedangkan di sini adalah Z-nya. Z-nya itu apa? Yaitu fungsi objektifnya namanya. Oke, titik yang pertama yaitu yang bawah, titik 4,0. Titik yang kedua yaitu perpotongan kita tadi, yaitu 2,2. Titik yang ketiga yang atas tadi berapa? 0,6. Oke, kita masukkan ke X dan Y-nya. Berarti yang pertama 2 kali X-nya 4 ditambah 5 kali 0. Berarti 8 ya. Kalau yang dua ini berarti 2 kali X-nya 2 ditambah 5 kali Y-nya 2. 4 tambah 10, 14 ya. Yang ketiga 2 kali 0 ditambah 5 kali 6. Berarti 30.
Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimum, berarti yang terkecil. Nah, loh kok 10? Salah ya. 8 ya yang terkecil ya. Ini ya 2 kali 4 kan? Nah, nah, benar ya. 40, 22, dan 06. Iya benar. 40 X-nya 4 berarti 8. Benar ya. 30, 10 tambah. Yang terkecil 8. Seperti itu caranya. Rada ribet ya. Sistem pertidaksamaan linear kalau ada gambar-gambarnya gini memang ribet. Apalagi kalau nyari nilai minimum maksimum. Itu yang paling lama memang ya. Nyari nilai maksimum minimum dia yang paling lama. Apalagi kalau nggak diketahui gambarnya nih. Nomor 12 kan belum ada gambarnya tuh. Nah, kita gambar. Coba kita gambar nih. Nomor 12. Ntar minum dulu haus. Oke, lanjut. Nomor 12 kita coba. Ini paling lama nih. Menentukan nilai maksimum. Ya, nilai maksimum suatu fungsi objektif 4x plus 5y. Tapi gambarnya belum tahu. Nah, ini berarti yang paling lama nih. Gambar dulu. Harus gambar daerah penyelesaiannya dulu. Cari titik-titik pojoknya. Diujikan ke fungsi objektif. Baru dicari yang apa ini yang ditanyakan. Maksimum. Nah, oke kita gambar dulu yang pertama. Di sini ada X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Kita jadikan sama dengan dulu. Ya, X plus 2Y sama dengan 6. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya boleh pakai tabel. Tabel XY. Nah, boleh pakai tabel XY yang seperti ini. Kalau X-nya 0, Y-nya dapat berapa? Ya, dimasukkan ke sini. Ya, berarti kalau X-nya 0, berarti kan 0 tambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya adalah 3, gitu maksudnya. Terus kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Masukkan ke situ. Berarti X tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, gitu. Ini ndak wajib kalian tulis ya. Ndak wajib kalian tulis, ini coret-coretan. Intinya kita bisa dapat koordinat 0,3 dan 6,0. Oke, kita gambar nih. Dan gambarnya pakai ini aja biar lurus. Oke, ini X, ini Y, ini 0, 0,3. Kira-kira aja ya, kira-kira di sini. 6,0 berarti dua kalinya, sini, sini. Nah, kira-kira aja lah. Nah, tuh. Oke, ini adalah garis yang pertama, yaitu garis X plus 2Y sama dengan 6. Oke, gitu ya. Nah, terus kalau lebih dari itu daerah yang diarsir yang mana? Kita uji. Ya, kita uji pakai titik terserah nih. Coba kita uji pakai titik 0,0. 0,0 yang di sini nih. Kenapa ya? Biar gampang aja ngitungnya ya. Kita masukkan ke X plus 2Y
lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan nol nolnya ke X-nya. Nol ditambah 2 kali nol. Nol tambah 2 kali nol berarti nol ya. Apakah nol itu lebih dari 6? Kan salah nih. Berarti kalau petidaksamaannya salah, berarti titik uji kita 0,0 itu tidak berada di daerah penyelesaian. Berarti nol itu bukan di daerah penyelesaiannya. Berarti nol itu bukan termasuk daerah penyelesaian. Berarti bukan di bawah garisnya daerah penyelesaiannya, tapi justru di atas garisnya. Jadi daerah penyelesaiannya yang saya arsir ke sana gitu. Tuh ya. Ini arsirannya ke atas sana. Nah, atasnya garis ya. Tidak saya blok ya, nanti kalau saya blok warnanya amburadul nanti aja terakhir ya. Oke, arsirannya ke atasnya garis. Oke, gitu. Sama dengan cara yang sama kita coba ke persamaan yang lain nih. Pertidaksamaan, sorry. X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kita cari pembuat nolnya. Atau kita sama dengankan dulu X plus Y sama dengan 8. Kita boleh pakai tabel XY. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8 ya. Nah, ini kalau Y-nya 0, X-nya yang 8. Oke, berarti punya titik 0,8 dan 8,0 ya. Ini 8, ini 0 lah. Eh, iya 0,8 atau 0. Oke, kita garis. Kita geser. Nah, ini adalah garis yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan 8. Kalau kurang dari, sama kita uji pakai titik 0,0. Kita uji X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kalau kita ujikan di situ berarti 0 tambah 0 kurang dari 8. Berarti betul ya itu ya. 0 kurang dari 8 bukan pertidaksamaan yang benar nih. Berarti artinya titik 0,0 berada di daerah penyelesaian. Artinya daerah yang memuat 0 ya, ya berarti daerah di bawah garis hijau itu adalah kita arsir. Nah, gitu. Berarti arsirnya adalah garis hijau ke bawah. Hmm. Ini ya arah arsirannya ya saya tulis panah seperti ini biar nanti nggak bingung. Oke, terus di sini yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 itu kan garis tegak nih. Garis Y tegak nih. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti arah arsirannya akan ke kanan. Hmm, itu. Sebelah kanannya sumbu Y. Oke. Terakhir yaitu adalah ini. Y lebih dari sama dengan 2. Berarti di titik Y sama dengan 2 nggak ketok. Ini dan Y sama dengan 2 di sini kira-kira. Nah ini garis. Bentar, pakai garis ini aja. Nah, ini itu adalah garis Y sama dengan 2. Kalau lebih dari berarti arsirannya adalah di atasnya garis Y sama dengan 2. Tuh. Oke, nah daerah penyelesaiannya yang mana? Yang perpotongan atau yang merupakan irisan dari keempat daerah penyelesaiannya masing-masing tadi. Ya, berarti mana? Di sebelah kanannya sumbu Y, di atasnya garis Y sama dengan 2, di bawahnya garis hijau, dan di atasnya garis ungu. Jadi yang diarsir nanti adalah daerah yang wujudnya ini nih. Hmm, itu ya. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Benar ya? Kanannya sumbu Y, atasnya Y sama dengan 2, atasnya garis ungu, dan bawahnya garis hijau.
Ya, sehingga kita punya titik-titik pojok daerah penyelesaiannya adalah ini. Ya, ini titik yang pertama yaitu 0,8 ya. Yang di sini berapa y-nya 2. X-nya perpotongan dari ini. Perpotongan dengan garis Y plus X plus Y sama dengan 8. Kalau Y-nya 2 berarti X-nya 6. Ya, kayak gitu. Ya, ini ya, ini adalah titik yang kedua. Titik yang ketiga ini yaitu koordinat berapa ini tadi? 3 ya, 0,3. Yang terakhir yaitu ini. Ini itu adalah perpotongan Y sama dengan 2 dengan garis ungu. Garis ungu itu ini. Kalau kita substitusikan Y-nya 2 berarti 2 kali 2 4. Berarti X-nya nanti ketemunya 2. Berarti 2,2. Nah, masing-masingnya ini kita masukkan ya. Masing-masingnya ini kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektif ini tadi. Ya, masukkan ke 4X tambah 5Y. Masukkan ke situ. Berarti di sini 4 kali 0, 0 ditambah 5 kali 8, 40. Terus 4 kali X, 4 kali 6, 20. 4 ditambah 5 kali Y, 5 kali 2, 10. Berarti 34. Yang ketiga 4 kali X, 4 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 3, 15. Benar ya? Terus yang keempat, 4 kali 2 8. Tambah 5 kali 2 10. Berarti 18. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Maksimum itu yang terbesar. Ya. Hmm, Yaitu maksimumnya adalah 40. Bener nih. Oke. Itu ya. Ini soal sistem pertidaksamaan yang paling lama. Yaitu nyari nilai maksimum dan apalagi gambarnya belum ada. Kenapa lama? Ya karena kita harus gambar satu persatu garisnya, nyari daerah penyelesaiannya masing-masing, nyari irisan ketiganya atau keempatnya, nyari titik pojoknya. Kalau belum ketemu titiknya, eliminasi dari dua garis yang berpotongan itu tadi. Yang terakhir uji titik, uji semua titik pojok ke fungsi objektif. Udah cari maksimum, berarti cari yang terbesar. Kalau minimum berarti cari yang terkecil, seperti itu. Oke. Nah, terus mana lagi nih? Oh, habis. Itu ya, terkait sistem pertidaksamaan linear ini gampang-gampang susah. Agak lama sih, menyelesaikannya lama. Oke, kita lihat lagi. Mana lagi persoalannya? Ini. Oke, kita besarin dulu. Oke, kita coba nomor 9. Nah, daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear berikut untuk X, Y bilang real ditunjukkan oleh daerah nomor berapa pada gambar. Oke, di sini udah ada garisnya nih, enak nih, tinggal kita tentukan aja. Bentar saya besarin dulu. Kita lihat nih, di garis yang pertama nih. Kita tulis ya, saya tulis di samping ya. 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Oke, kita cari. Gampangnya gini. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Gitu ya. Terus 6 dibagi 1, ini kan 1 nih. 6 dibagi 1 itu adalah 6. Ya. Cari yang X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 6. Berarti ini adalah garis yang pertama. Ini adalah garis ini. Nah, garis yang kedua. Ya, garis yang kedua berarti X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Sama caranya. 6 dibagi 1 itu hasilnya adalah 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Berarti cari yang
X-nya 6, ya, ini, dan Y-nya 2. Nah, ini berarti ini garis yang kedua. Yang ketiga, X positif, Y positif. X positif itu berarti daerahnya di sebelah kanannya sumbu Y. Kalau Y positif berarti daerahnya di sebelah atasnya sumbu X. Ya, di sini ini kanannya sumbu Y, ini atasnya sumbu X. Hmm. Berarti kalau kita lihat, nah arsirannya sekarang. Arsirannya, kita fokus ke yang pertama, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita uji. 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kita uji pakai titik yang paling enak untuk diuji, yaitu 0,0 ya. Uji 0,0 apakah di daerahnya. 2 kali 0 ditambah 0, apakah dia kurang dari 6? Benar ya? Berarti daerah yang memuat 0,0 dia adalah merupakan DP-nya. Berarti arsirannya adalah di bawahnya garis pertama. Oke, itu. Selanjutnya yang kedua. Di situ ada X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Sama kita uji pakai titik 0,0. Berarti 0 ditambah 3 kali 0. Apakah lebih dari 6? Apakah 0 lebih dari 6? Salah ya. Berarti untuk di garis yang kedua yang biru, daerah 0,0 bukan DP-nya. Berarti yang diarsir yang bukan mengarah ke 0,0. Ya, ini kan 0,0. Bukannya mengarah ke bawah, tapi justru mengarah yang ke atas. Gitu. Oke, terus apa tadi yang ketiga? Oh, X positif ya positif ya. Berarti kanannya sumbu X, atasnya sumbu Y. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang di atasnya garis ini, di bawahnya garis yang ungu panah. Positif-positif berarti daerahnya yang ini. Nah, itu daerah keberapa itu? Itu adalah daerah ketiga. Itu ya. Hmm. Oke, relatif lebih mudah kalau ada gambarnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot gambar ya. Tinggal membagi aja angka yang di ruas kanan dengan koefisiennya masing-masing biar dapat perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nomor 10 juga senasib. Senasib sama tipenya ya. Kayak kita perhatikan. Saya besarin. Nah, daerah yang menunjukkan sistem pertidaksamaan 5X plus 6Y lebih dari sama dengan 30. Oke, kita bagi aja. 30 dibagi positif 5 berarti X-nya dapat positif 6. Nih, ya kan? Nih. Terus 30 dibagi positif 6 berarti Y-nya dapat positif 5. Nah, bener kan? Y-nya di positif 5. Berarti itu garisnya untuk garis yang pertama. Lalu yang kedua, min 2 min 2X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Kalau ruas kanannya 0 itu berarti dia melewati X0 Y0 kan ya? Kalau 0 dibagi 2, ya kan? Kalau 0 dibagi negatif 2, hasilnya X-nya akan 0 ya. Y-nya juga, karena 0 dibagi 1, berarti Y-nya juga 0. Berarti yang melewati 0,0. Berarti ini adalah garis yang kedua. Nih, garis yang kedua. Terus Y lebih dari sama dengan 2. Yang basicnya adalah Y sama dengan 2. Kalau lebih dari berarti di atasnya. Berarti ini yang ke atas. Kok ini? Ini kan 0, apa garis sumbu X. Berarti ini arsirannya atasnya 2. Nah, ini ke atas.
Terus kalau lebih dari yang pertama tadi 5x tambah 6y lebih dari 30. Kita uji. Kita uji pakai 0,0. 0,0 di sini. Kita ujikan ke sini. Apakah benar 5x plus 6y lebih dari 30 kalau saya substitusi 00? Ini 0 kali 5 ya tambah 6 kali 0 yang hasilnya pasti 0 ya. Apakah 0 itu lebih dari 30 kan salah ya. Berarti daerah yang memuat 0,0 ini bukan daerah penyelesaiannya atau tidak DP, bukan daerah penyelesaiannya. Berarti dari garis yang pertama yang miring turun ke bawah, berarti 0,0 atau arsiran bawahnya salah. Nggak diarsir, berarti arsirannya justru ke atasnya garis ini. Oke, next. Min 2x y kurang dari 0. Ini kita nggak bisa nguji 0,0 karena 0,0-nya dilewati, nggak boleh ya. Berarti kita bisa pakai nguji titik 1,0. Kita ujikan ke persamaan yang kedua, 2x plus y kurang dari 0. Kalau x-nya 1 berarti jadi min 2 ditambah 0 apakah kurang dari 0? Benar ya? Berarti daerah yang memuat 1,0 itu adalah daerah penyelesaiannya. Terus y lebih dari sama dengan 2 itu adalah atasnya sumbu y sama dengan 2. Berarti daerahnya mana? Atasnya garis lurus ini, terus atasnya si ini tadi arah ke bawah juga ya. Atasnya garis y sama dengan 2, sebelah kanannya garis y x ini yang melewati pusat, dan yang turun ke bawah itu di atasnya. Berarti daerahnya yang mana? Ini ya. Nah, itu. Berarti arsirannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah nomor 3. Gitu, Rek. Nah, next. Oh, habis. Oke, kita coba soal yang lain. Ada lagi enggak? Ini baru berapa tadi? Baru 3 ya. Yang lain, apa ini? Dimas sudah, Aufa tadi. Oh, belum. Ini apa limit bukan sih? Kita coba sih. Kita lihat. Bentar. Oke, kita lihat soalnya dia apa ini. Diberikan sebuah fungsi fx sebagai berikut. Nilai dari nilai dari limit menuju 2 untuk fx. Nah, limit-limitan nih. Kalian belum dapat materi limit ya? Atau polinomial ya Mas Ian ya. Nanti setelah polinomial akan ada materi limit, turunan, integral. Itu nanti masuk di matematika lanjut. Nggak apa-apa, kita bahas sepintas saja. Oke, limit. Limit itu sebenarnya langkah pertamanya substitusi ya. Jadi di sini kalau kita mau mencari mana? Nah, di sini kan soalnya ini kan limit ya. Limit x mendekati 2 atau menuju 2 dari fungsi fx-nya itu berapa? Kalau di sini yang diketahui adalah fx-nya 5 untuk x-nya sama dengan 2. Berarti artinya nilai fungsi x saat x-nya itu 2 itu adalah
5. Atau ilustrasinya, kalau X-nya 2, maka dia akan dipasangkan dengan 5 gitu. Ini. Kalau X-nya 2, dia dipasangkan dengan 5. Tapi selain angka 2, entah itu dari kiri maupun dari kanannya, kita nggak tahu. Kita hanya punya fungsi ini. Kita hanya punya fungsi ini untuk daerah kiri dan kanannya dia. Kanan, kiri dan kanannya 2 gitu. Jadi kalau ditanyakan limit menuju 2, berarti kita pakai fungsi yang hijau ini. Berarti sebenarnya kita mencari limit X menuju 2 untuk fungsi itu, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 per X min 2. Nah, cara formanya limit itu disubstitusikan. Substitusi yang di sini ke dalam setiap X-nya. Nah, tapi saat kita substitusi langsung, coba nih, 2 kuadrat min 5 kali 2 tambah 6 per 2 dikurangi 2. Akibatnya ini 4 dikurangi 10 min 10 tambah 6, 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Kan nggak boleh tuh pembagian per 0 tuh. Nah, makanya sebetulnya bentuk tak tentu. Nah, terus gimana? Limitnya berapa? Nggak bisa kita tentukan kalau hasilnya seperti ini. Ya, terus gimana? Harus dimanipulasi dulu, harus diotak-atik. Berarti karena hasilnya tak tentu, maka ini harus kita faktorkan. Ya, coba kita faktorkan. Ingat pemfaktoran? X kuadrat min 5X plus 6 kita faktorkan jadi perkalian 2 faktor kayak gini. X kuadrat berarti X dengan X ya. Cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya positif 6, yang kalau ditambah hasilnya negatif 5 gitu. Jadi cari dua bilangan. Kalau dikalikan dia positif 6, kalau ditambahkan adalah negatif 5. Ya, di situ berapa? 2 dengan 3 ya. Nah, negatif, negatif. Benar ya? Negatif 2 kali negatif 3, positif 6, negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Oke. Kita faktorkan yang bawah ada X min 2. Nah, ini udah sama nih. Bisa kita sederhanakan. Nah, jadi akhirnya tinggal limit. Ini sama dengan yang maksudku ya. Ini maksud saya sama dengan. Sehingga tersisa limit X menuju 2 untuk X min 3. Ya udah substitusi langsung. X-nya diganti 2. 2 dikurangi 3 yaitu negatif 1. Gitu caranya. Ya, limit itu cara pertamanya substitusi. Ya, substitusi angka yang di bawah itu ke X-nya. Kalau hasilnya 0 per 0 atau tak tentu, maka harus difaktorkan dulu. Harus ada yang tercoret, ya baru kita substitusikan lagi. Sehingga nanti hasilnya berupa bilangan. Seperti itu. Itu ya, limit itu modelnya seperti itu. Nanti kita akan tak kasih materi limit ya. Limit apa ya? Turunan ya. Ada integral juga sepintas untuk matematika lanjut. Di LMS nanti akan ditaruh di LMS juga. Ya. Oke. Terus ada satu lagi kayaknya tadi pertanyaan yang belum terjawab. Ini yang fungsi tadi sudah. Ini yang apa ini? Oh, bagus. Oke, coba ini ya. Nggak bisa. Oke.
Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini adalah objek geometri ya, atau dimensi 3. Mencari jarak titik ke bidang suatu kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H harus kita gambar dulu, guys. Aduh, aduh, ada nggak gambar kubus basic shape? Nggak ada yang 3 dimensi. Oh, pakai ini aja. Cari aja. Cari aja. Kubus. Nah, itu para ini copy image. Ini bisa nggak ya? Bisa. Oke, ya itu ya. Pertanyaannya ini rusuknya 12. Ya, ini panjang rusuknya 12. Sama ya 12 semua ya. Pertanyaannya adalah C ke BDG. Jarak titik C ke bidang BDG. C itu ini ke bidang BDG. Oke, kita gambar bidang BDG-nya. Nah, itu. Ini bidang BDG-nya ya. Bidang segitiga yang miring itu pertanyaannya adalah jarak titik C ke bidang itu. Nah, berarti caranya bidang ini, bidang BDG itu harus kita wakili satu garis. Nah, garis yang mana yang enak? Yang tengah ya, garis yang tengah. Jadi di sini kita punya tengah-tengahnya. Jadi kita bikin bahwa garis BDG, garis bidang ya, bidang BDG kita wakili dengan garis GX misalkan. X-nya itu yang tengah-tengah sini nanti. Oke, kita gambar dulu garisnya. Itu ya. Oke, garis GX. Oke, berarti jarak C ke bidang BDG itu nanti akan diwakili dari C ke garis GX. Nah, berarti C ke GX. Gimana caranya bikin segitiga nih? Ya, bikin segitiga. Nah, kalau saya keluarkan jadinya segitiganya apa? GCX ya. Ada nggak segitiga siku-siku di sini? Oh, bukan siku-siku. Bisa nggak ini disikukan? Nggak iso. Hapus. Nah, oke, kalau saya keluarkan maka jadinya nanti saya keluarkan di sini ya. Segitiganya ya. Ini, ini, terus ini. Oke ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini adalah G, C, X. Yang jelas di sini adalah siku, ya. Terus yang ditanyakan adalah garis mana? Garis C ke GX itu adalah garis C yang tegak lurus dengan GX. Nah, ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Sehingga yang ditanyakan adalah garis CP gitu. Berarti ini yang ditanyakan adalah garis CP. Berapa? Gitu ya. Berarti nyarinya gimana sekarang? Kita cari CG-nya. CG-nya ini 12 ya, rusuk ya. Terus CX itu separuhnya diagonal. Ya, separuhnya diagonal apa ini? Diagonal sisi. Nah,
Kalau kubus rusuknya R, maka diagonal sisinya pakai rumus Pitagoras nanti akan ketemu R akar 2 gitu. Sehingga untuk AC diagonal sisinya itu adalah 12 akar 2. Nah, sedangkan CX ya CX itu separuhnya AC. Berarti separuhnya 12 akar 2 yaitu 6 akar 2. Ya, coret ya. Nah, berarti ini CX-nya 6 akar 2. Oke. Terus bisa kita cari GX ya. Nah, karena alas tingginya udah diketahui pakai Pitagoras, maka GX itu adalah akar 12 kuadrat, ya pakai Pitagoras ya, 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Hmm. Berarti 12 kuadrat itu 144. 6 akar 2 kuadrat berarti 36 kali 2 ya. Berarti 144 ditambah 72 ya. Berarti akar berapa tuh? 216. Berapa tuh? 216 kita sederhanakan ya. Kita keluarkan berapa tuh? 6. 6, 6 kali 36 ya. Benar nggak? 36 kali 6 ya. Berarti hasilnya adalah 6 akar 6 ya. Berarti ini itu panjangnya adalah 6 akar 6. Oke, sekarang kita nyari yang dalamnya ini. Nyari tingginya ini. Twin. Nah, nyarinya gimana? Pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga GCX itu kan bisa dipandang dari dua sisi ya, dari dua sudut pandang. Rumusnya kan setengah alas tinggi ya, setengah alas tinggi, ya kan? Nah, di segitiga ini kita bisa memandang alas tingginya dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, bisa ini sebagai alas, ini sebagai tinggi yang pertama. Ya, bisa yang kedua itu adalah ini alas, ini tinggi. Benar ya? Ini alas nih. Ini alas, ini tinggi. Nah, gitu. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini sudut pandang yang dari yang hitam kita sama dengan sudut pandang dari yang biru. Ya kan? Nah, ini bisa kita coret setengahnya, jepret-jepret. AT yang hitam udah tahu ya. A yang hitam itu adalah 6 akar 2. Tinggi yang hitam adalah 12. A yang biru itu 6 akar 6. T-nya nggak tahu, itu yang ditanyakan. Tingginya yaitu CP. Ya, itu yang ditanyakan. Oke, berarti... Oh, ini ada yang sama nih. Ruas kiri kanan ada 6-nya. Boleh saya coret. Nah, biar enak. Berarti tersisa 12 dikali akar 2. Yang ruas kanan ada akar 6 kali CP. Oke, berarti CP-nya akar 6 pindah ruas ya. 12 akar 2 dibagi akar 6. Nah, kalau ada penyebut bentuk akar, kita rasionalkan dengan cara dikali dengan bentuk akar yang sama. Berarti kita kali dengan akar 6 kali akar 6. Sehingga nanti kita dapat CP-nya atas kali atas ya. Berarti 12 akar 2 kali 6 12. Yang bawah akar 6 kali akar 6 akarnya hilang. Ya, 12 dibagi 6 itu adalah 2. Ya, nah ini CP-nya. 12 itu bisa keluar lagi ya. 12 itu masih bisa disederhanakan lagi tuh. Yaitu 4 kali 3 ya kan. Nah 4-nya bisa keluar. Empatnya bisa keluar jadi 2. Yang nggak bisa keluar tiganya. Sehingga 2 kali 2 4 akar 3. Ini adalah CP-nya atau jarak titik C ke bidang B, D, G. Itu ya, caranya sangat panjang tapi memang seperti itu alurnya. Ya, itu ya harus digambar dulu.
Lalu stepnya kita cari segitiga siku-siku ya. Intinya kita cari segitiga siku-siku karena jarak titik ke garis, titik ke bidang itu harus selalu siku-siku. Berarti harus kita wakili dengan garis yang tegak lurus dengan bidangnya atau dengan garis yang lain seperti itu. Lalu manfaatkan rumus Pitagoras dan juga rumus luas segitiga. Itu bisa kita pakai untuk menentukan soal seperti ini. Gitu ya. Itu ya. Oke, kurang lebih itu dulu. Nanti ada satu soal tentang turunan. Nanti kita sambung sekalian materi turunan sama limit ya. Biar nanti enak jelasinnya. Karena lumayan banyak nanti limit turunan itu satu materi sendiri. Dan kalian kan belum dapat ya materinya ya. Gitu. Oke. Kalau yang ini objek geometri, ini ada salah satu soal yang nyari jarak ya. Jarak titik ke garis, titik ke bidang. Seperti ini langkahnya. Ini limit juga nanti saya sambung di materi sendiri limit. Ini sistem ketidaksamaan sudah ya di bagian yang awal-awal kemarin. Nah, seperti itu. Ini fungsi. Itu ya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai ini dulu. Oke, saya cukupkan sampai ini dulu. Nanti ini saya taruh di LMS rekamannya juga. Bila mau ada yang ditanyakan boleh tanya di grup ya. Atau japri saya boleh ya. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya hari Kamis ya. Seperti itu. Atau di link yang kemarin kalau masih ada bisa ditanyakan di situ lagi yang banyak tidak apa-apa. Jadi untuk hari Kamis juga sekalian kalau saya ngasih materi limit atau yang lain sekalian saya bisa membahas soal dari kalian ya. Boleh tentang limit, boleh turunan atau boleh yang lain bebas ya. Oke, terima kasih untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah, tetap semangat, tetap belajar setiap hari, tetap nyoba soalnya sedikit-sedikit. Apapun ya, soal apapun dicicil ya biar nggak bingung nanti. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.